apa sih yang membuat Amerika ini dia menaikkan atau menurunkan suku bunga gitu. Nah, ini menyambung tema kita pada malam hari ini, Mbak, yaitu mengenai inflasi gitu. Nah, jadi ketika inflasi Amerika naik, ya maka biasanya suku bunga akan dinaikkan. Nah, inflasi Amerika di tahun kemarin sampai menyentuh level tertingginya ya sekitar 9,1%, di mana menurut yang saya baca itu tertinggi sejak 40 tahun terakhir, ya otomatis suku bunga Amerika agresif naik gitu. Agresif naik dari 0,25% sampai saat ini ya, sampai menyentuh 5,25%, dan akhirnya kemarin dinaikkan lagi menjadi 5,5%. Ya, kemudian masuk di tahun 2023 ini sebenarnya inflasi Amerika menurun nih, menurun, dan saat itu ya harapan kita para pelaku pasar ini kan supaya The Fed menahan untuk tidak menaikkan suku bunga gitu. Harapannya seperti itu. Ya, dan akhirnya inflasi sudah lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga Amerika yang dimana itu sangat sentimen yang sangat bagus harusnya ya, yang akhirnya itu juga kemarin sempat membuat market kita naik di bulan Juli ini dan sebagainya karena pengumuman inflasi yang rendah di Amerika, dan harapannya itu tadi suku bunganya tidak akan dinaikkan. Tapi memang Amerika ternyata punya target yang lebih ketat lagi, di mana inflasinya harus turun sampai 2% lagi, makanya suku bunganya masih lanjut dinaikkan seperti itu ya. Nah, itu mengenai suku bunga yang akhirnya membuat market akan bergairah atau tidak. Nah, nanti yang kita tunggu adalah begitu suku bunga turun, sebenarnya ketika The Fed ini sudah menahan kenaikan suku bunganya aja sebenarnya sudah bagus. Ya, yang membuat akhirnya investor asing ini sedikit keluar ya, sedikit longgar, jadi dia keluar dari Amerika termasuk masuk ke Indonesia gitu. Ya, sehingga membuat market kita lebih bagus. Nah, apalagi nanti kalau suku bunga Amerika itu benar-benar udah diturunkan. Nah, kalau suku bunga diturunkan, ya pastinya akan likuiditas di Amerika akan besar, ya akan banyak uang yang nanti akan keluar dari Amerika masuk ke negara-negara berkembang, ya salah satunya di Indonesia, yaitu nanti akan membuat market kita bagus gitu ya. Nah, lalu menyambung. Jadi apa hubungannya suku bunga yang turun dengan inflasi di Indonesia, kan gitu ya, menyambung pertanyaannya Mbak Gita tadi. Nah, jawabannya adalah ketika suku bunga Amerika ini turun, maka tadi kan banyak investor asing akan masuk ke Indonesia salah satunya. Dan ketika investor asing masuk ke Indonesia, yang terjadi adalah kurs rupiahnya menguat ya. Jadi kurs dolar menurun, kurs rupiah menguat. Nah, kalau kurs rupiah menguat, kurs dolar turun, maka produk-produk impor ini juga menjadi lebih murah seperti itu. Ya, menjadi lebih murah karena ya kita mayoritas kebutuhan kita ini rata-rata impor kan. Indonesia ini kan mayoritas ekspornya adalah ekspor komoditas gitu ya. Tapi sebaliknya nih, kebutuhan kita rata-rata impor nih. Dari kita beli handphone, laptop gitu ya. Mau makan Indomie aja pakai gandumnya pun juga impor dan sebagainya, kan semua impor. Nah, maka ketika kurs dolar turun dan kurs rupiah menguat, ini menjadi menarik dan membuat harga-harga barang-barang impor murah. Dan ketika harga-harga tersebut murah, otomatis itu nanti juga akan membuat inflasi di Indonesia menjadi lebih kecil gitu ya, menjadi lebih rendah gitu. Dan kalau inflasi di Indonesia sendiri bisa turun, harapannya adalah suku bunga Bank Indonesia ini juga nanti akan turun gitu. Dan ketika suku bunga Bank Indonesia nanti turun, itu saya yakin ya, sangat yakin itu market akan sangat bagus gitu. Nah, itu jadi di sini yang menariknya untuk saat ini artinya kita walaupun market masih lesu ya, kita masih diberi kesempatan untuk membeli saham-saham bagus di harga murah itu sih.
Nah, mungkin itu Mbak Gita, sekilas menyambung tadi agak panjang ya. Jadi suku bunga inflasi di Indonesia kenapa bisa membuat market murah itu. Sebenarnya ketika tadi sedikit tambahan ya, ketika investor asing itu masuk ke Indonesia bukan hanya kurs dolarnya saja yang turun, tapi juga sahamnya, market saham bagus dan market obligasi bagus gitu ya. Harga obligasi naik, yield obligasinya turun dan seterusnya. Jadi memang itu trigger utamanya di itu tadi sih, suku bunga Fed ya atau suku bunga Amerika itu. Dan ya memang itu semua nanti akan kena termasuk di inflasi di Indonesia itu. Oke, berarti Kira-kira itu Mbak Gita. oke, terima kasih Mas Ras. Berarti penurunan inflasi ini tentunya jadi ini ya prospek positif ya untuk market saham ke depannya ya. Sebenarnya ini waktunya kita cari-cari harga yang mulai tepat masuk di mana gitu ya Mas ya. Ya, menurut Harusnya saya seperti itu, Mbak. dengan ada penurunan inflasi ini. Tapi kalau dari inflasi sendiri ke kinerja perusahaan atau emiten itu ada pengaruhnya nggak, Mas? Langsung serta-merta mempengaruhi kinerja perusahaan nggak? Atau cuma sektor-sektor tertentu? Misalnya kayak tadi kan dibilang mungkin karena kita suka konsumsi, apakah hanya sektor konsumsi yang naik? Atau menurut Mas Eros sektor apa kira-kira yang oke? Ya, oke Mbak. Secara tidak langsung ketika inflasi ini turun, itu pasti juga akan mempengaruhi ekonomi kita. Ekonomi kita akan tambah bagus. Kenapa? Karena kalau inflasi turun ini kan artinya barang-barang ini murah gitu. Ya, jadi kalau barang-barang murah ini harapannya konsumsi masyarakat bisa naik kan gitu. Apalagi nanti ditambah dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia. Ya, penurunan suku bunga Bank Indonesia berarti biaya bunga ya atau biaya keuangan yang dimana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dia untuk keperluan ekspansi dia harus pinjam ke bank kan jadi lebih murah kira-kira seperti itu ya. Jadi lebih murah untuk biaya bunganya dan itu juga bisa men-trigger untuk perusahaan-perusahaan ini ekspansi seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan kinerja perusahaan? Nah, jadi kalau mengenai kinerja perusahaan, memang kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa ketika inflasi turun, suku bunga turun, maka semua kinerja perusahaan akan membaik. Kan tidak bisa generalisasi seperti itu ya. Ada faktor-faktor lain. Cuman menariknya untuk kita bicara mengenai ini Mbak, mengenai sektor tadi ya, mengenai sektor yang menarik kira-kira apa gitu kan. Nah, kita bicara mengenai penurunan inflasi yang dimana tadi faktornya banyak ya, salah satunya kurs dolar yang turun ya, kemudian harapannya adalah suku bunga bank ini juga akan ikut turun. Nah, maka akan menjadi sentimen positif ya untuk perusahaan-perusahaan yang dia ya menurut saya jualan produknya banyak di lokal gitu. Ya, jualan produknya banyak di lokal, apalagi kalau misalkan bahan bakunya impor. Ya, jadi bahan baku impor kemudian dijualnya di lokal. Nah, perusahaan seperti ini biasanya akan tertekan di tahun 2022 kemarin. Kenapa? Karena dolarnya naik kan, dolarnya naik, maka biaya bahan bakunya jadi naik, kemudian jualannya di lokal ya jadi dapat pendapatannya rupiah ya maka di sini nggak match gitu nggak match antara istilahnya antara kenaikan kurs dan seterusnya membuat kinerja di tahun kemarin tertekan. Nah maka untuk perusahaan-perusahaan seperti itu di tahun 2023 ini akan kebalik nih nanti gitu, kebalik di mana dia akan pertama biaya bahan bakunya sudah mulai murah ya kemudian dia jualannya di lokal gitu jadi kuat gitu jadi dia akan dapat kenaikan margin kira-kira seperti itu. Nah ini berbeda dengan sebaliknya ketika perusahaan-perusahaan ini fokusnya ekspor. Nah kalau kita bicara mengenai ekspor ini sentimen yang negatif sebenarnya ya, kenapa karena ya tadi perusahaan-perusahaan ekspor pasti di tahun 2022 kemarin dapat tuh kinerja bagus. Kenapa? Karena dolarnya tinggi gitu. Jadi dia jual dapat pembayaran dolar. Dapat pembayaran dolar ya
akan bagus ya dirupiahkan kan, karena biaya operasional dan sebagainya kan dalam mata uang rupiah ya. Nah, di situ dia dapat kelebihan kurs. Nah, sekarang kebalikannya nih, di tahun ini ya perusahaan-perusahaan ekspor kurang kurang begitu bagus gitu ya, karena dari sisi global ini juga masih belum stabil, di sisi lain kursnya pun turun. Ya itulah kenapa kalau kita bicara mengenai sektor komoditas di tahun 2022 kemarin, khususnya batu bara, itu batu bara benar-benar dapat limpahan sentimen plus kinerja yang bagus gitu ya. Pertama, dolarnya tinggi kan, karena rata-rata perusahaan batu bara ekspor ya. Jadi udah dapat dolar tinggi, udah dapat harga batu bara yang tinggi, ya sudah mereka pesta pora gitu. Nah, akan terjadi kebalikan di tahun ini. Ya, jadi dolarnya udah turun, kemudian harga batu bara juga sudah turun. Nah, kemungkinan besar kinerja emiten batu bara di tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun kemarin. Tapi di sisi lain, yang tadi perusahaan-perusahaan yang dia sejak tahun kemarin tertekan, ya kemungkinan di tahun ini akan bagus ya. Contohnya seperti mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Gita ya mengenai saham-saham sektor consumer goods. Nah, kenapa kok consumer goods ini bagus di tahun untuk kinerja ya, sekali lagi saya bicara mengenai kinerja. Kenapa akan kinerjanya kemungkinan besar akan bagus di tahun ini? Karena tadi consumer goods kita rata-rata bahan bakunya impor ya, misalkan ICBP, Indomie, gandumnya impor, kemudian MYOR dan sebagainya lah ya, biasanya consumer goods ini rata-rata bahan bakunya impor. Nah, sekarang mereka dapat harga bahan baku yang lebih murah, itu yang pertama. Kemudian biaya distribusi juga lebih murah sekarang. Tahun kemarin kita juga melihat bahwa emiten-emiten perkapalan pada pesta pora. Kenapa? Karena rate dari biaya sewa kapalnya tinggi ya, karena kelangkaan. Nah, sekarang harganya sudah kembali normal ya, jadi biaya distribusi juga lebih murah. Di sisi lain, rata-rata perusahaan consumer goods kemarin di tahun 2022 kemarin itu sudah menaikkan harga jualnya, harga jual produknya ya, seperti makanan-makanan ringan yang kita makan sehari-hari, tanpa kita sadari tahun kemarin tuh harganya udah naik loh gitu, dan kita masih terus membeli nih gitu. Nah, sekarang di tahun ini ketika kita sudah terbiasa untuk membeli di harga tahun kemarin, kira-kira perusahaan consumer goods akan menurunkan harga jualnya enggak nih? Kira-kira enggak kan ya? Rata-rata paling cuman bonus gitu ya, beli 4 gratis 1 gitu. Tapi itu tadi menariknya, consumer goods kenapa ini juga bisa disebut sebagai saham defensif, karena salah satunya tadi, ketika harga bahan baku naik di tahun kemarin, dia perusahaan consumer goods ini menaikkan harga jual produknya. Nah, tahun ini ketika harga bahan baku sudah turun, sudah kembali normal, ya perusahaan-perusahaan consumer goods ini kayaknya tidak akan menurunkan harga jualnya gitu. Nah, maka di sini margin dari perusahaan-perusahaan consumer goods seharusnya tahun ini akan menjadi lebih baik gitu. Ya, apalagi nanti kalau didukung dengan sentimen-sentimen yang lain seperti penurunan inflasi yang membuat daya beli masyarakat naik dan sebagainya, suku bunga turun dan sebagainya, itu pasti akan menjadi positif gitu sih. Itu pendapat pandangan saya Mbak Gita mengenai saham consumer goods tadi ya. Nah, tapi kalau sama dividennya ngaruh nggak ya Mas Eros? Kira-kira. Mengenai kalau dividen ya. Oke, memang betul kalau kita bicara mengenai consumer goods ini, karena secara valuasi rata-rata juga sudah nggak ada yang murah ya. Saham-saham consumer goods ini kayaknya nggak ada itu yang, kalau kita bicara mengenai valuasi PBV gitu ya. PBV satu kali ini kayaknya jarang banget ya, bahkan mungkin nggak ada gitu ya. Nah, karena memang sejak awal valuasinya memang sudah tinggi, kalau kita hanya mengharapkan dividen hanya di tahun ini saja ya kemungkinan kecil. Ya, berbeda kalau misalkan kita bicara mengenai saham-saham komoditas khususnya batu bara, ini memang biasanya dividennya besar kan gitu ya. Jadi walaupun kita mungkin sedikit nyangkut di saham-saham batu bara, tetap dapat dividen yang gede juga gitu ya. Itu memang perbedaan karakteristik saham ya, karakteristik perusahaannya. Karena juga di sisi valuasi rata-rata saham-saham batu bara ini tetap
murah gitu ya, PBV di bawah 1 kali itu banyak kita temui di emiten batu bara. Tapi kalau consumer goods memang sangat susah sekali ya kita cari PBV 1 kali di perusahaan consumer goods ini, kok kayaknya susah sekali gitu. Ya, jadi kalau kita hanya mengharapkan dividen dari perusahaan atau dari saham-saham consumer goods, ya kurang menarik kalau kita bicaranya hanya 1 tahun saja gitu. Nah, berbeda kalau misalkan durasi kita sangat panjang gitu ya, durasi kita sangat panjang 5 sampai 10 tahun misalkan, dengan harapan bahwa kinerjanya akan selalu naik. Ya, untuk saat ini, untuk mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, ya dividennya tetap jadi menarik itu. Cuman ya itu tadi, balik lagi kalau saya sendiri walaupun saya termasuk durasinya jangka panjang, karena kan tadi ya saya sharingkan rata-rata holding period saya itu antara 1 sampai 3 tahun. Nah, di situ saya pun juga tidak cari dividen sebenarnya, cari capital gain-nya gitu. Jadi memang saya tidak cari dividen. Jadi bahkan kalau saham-saham tertentu yang tidak bagi dividen pun, sepanjang dia valuasinya murah dan ada potensi kenaikan kinerja yang signifikan, itu pun saya tetap akan mau juga gitu, akan mau beli juga itu. Itu sih Mbak Gita.